Perlahan. Perlahan. Tolong hati-hati. Dengar, kita pasti menang. Ya, tentu saja. Kamu tahu, Liu Lin, kamu masih bangun? Kamu pergi ke klub malam lagi? Ya, kami melakukan ini sebagai bentuk sopan santun. Tapi Tuan Lu selalu mabuk di acara seperti ini. Acara seperti ini? Dia mabuk hanya dengan 1 bir. Bagaimana kamu tahu itu? Bawa dia ke kamar. Oke, lewat sini, Tuan Lu. Ayo pergi. apa yang kamu lakukan? Kembali ke kamarmu. Kembali ke kamarmu, Tuan Lu. Kamarku ada di sana. Lewat sini. Kamu mana? Ini kamarku. Kamarmu ada di sana. Kamu akan mengganggu orang lain sekarang. Kamarmu ada di sana, ya. Lewat sana. Ayo kembali, Tuan Lu. Tuan Lu. Kenapa kamu laku? Aku tahu kamu akan meninggalkanku. Apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan belum pernah bersamamu. Apa maksudmu dengan meninggalkanmu? Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kamu terlihat cantik? Bahkan saat kamu marah, Apa yang kamu tertawakan? Bawa dia kembali ke kamarnya. Tuan Lu. Ayo kembali. Ayo pergi. Kenapa Sinuo tidak membawamu bersama ke Wuxi untuk perjalanan bisnis? Dia pergi untuk kunjungan lapangan. Jadi dia membawa seseorang dari departemen periklanan. Jadi dia membawa Liu Lin bersamanya. Liu Lin, lagi. Dia selalu mengikuti Sinuo seperti hantu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan sesuatu? Kamu selalu berada di sisi Sinuo. Bagaimana bisa kamu kehilangan dia? Sekarang aku bisa merasakan bahaya lebih dari kamu. Ibu, aku sudah bicara dengan Liu Lin. Dia berjanji. Dia tidak akan menjadi wanita lain. APA kamu bodoh? Aku pikir berbicara dengannya tidak akan berhasil sama sekali. Aku hampir mati marah karena kamu. Betapa bodohnya anakku ini. Ibu, aku sudah kenyang. pagi. Ayo sarapan bersama. Tidak. Terima kasih. Ada apa dengannya, Emma Yuan? Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu melakukan sesuatu pada Liu Lin? Ya, Tuan Lu. Apakah kamu tidak ingat? Apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam? Tadi malam? Apakah itu aku? Apa yang aku lakukan dan katakan padanya? Pandai sekali berpura-pura. Ya. Tuan Lu, aku tidak melihat apa-apa. Aku janji, aku tidak melihat apa-apa. Jadi ini akan memalukan? Ayo pergi.
Jadi apa? Itu bukan salahku. Lapar sekali. Kenapa aku harus takut padanya? Di sini, Liu Lin. Tidak, aku ada di sana. Ayo makan bersama. Ayo. Apa kamu mabuk tadi malam, Yuan? Tidak, aku tidak minum banyak. Jadi bagaimana bisa kembali ke kamarku? Aku yang membawamu kembali. Kalau tidak, aku harus menggendongmu kembali. Aku tidak ingat apa-apa. Bagaimana kembali? Aku sama sekali tidak tahu. Liu Lin, kamu ingat apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak bersamamu. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi? Tadi malam, aku menonton TV sepanjang malam. Aku melihat dari sebuah drama TV, di mana seorang mesum mabuk dan menggoda seorang wanita. Tapi untungnya, beberapa pria baik muncul. Karena mereka sama sekali tidak tahan dengan si mesum. Lalu mereka memiliki si mesum dan mencabut uratnya. Pemandangan yang sangat memuaskan. Kamu sudah bekerja di sini selama beberapa hari. Bagaimana perasaanmu? Kamu sudah pergi ke danau, pusat kota. Dan sekarang ke lokasi proyek. Apa kamu sudah ada ide? Di rapat terakhir, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Tapi itu bukan masalah pribadi. Kamu cukup mengenalku. Aku orang yang belak-belakan. Apa yang kamu sarankan bukan ide yang buruk. Hanya saja tidak cukup baik. Tidak berbeda dari ide-ide lainnya. Tidak cukup unik. Sekarang kamu sudah lebih memahaminya. Ketika kamu akan membuat rencana nanti, buatlah yang praktis, oke? Hei, bosmu sedang berbicara denganmu. Kamu dengar aku? Aku tidak suka berbicara dengan orang yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu? Yang pernah kulakukan hanyalah berbaring di tempat tidur bersamamu sebentar. Bagaimana itu tidak tahu malu? Aku harus memberitahumu. Kamu yang memulai. Itu hanya kecelakaan. Aku yang memulai? Baiklah. Jadi aku terima itu adalah kecelakaan. Tapi aku membenci apa yang kamu lakukan. Apa yang kulakukan sampai kamu membenciku? Jelaskan padaku. Kamu sudah diusi selama 4 hari. Setiap hari setelah makan malam, kamu pergi ke bar atau klub malam. Terbuai dalam kenikmatan indrawi. Kamu begitu mabuk sampai orang lain harus mengantarmu pulang. Kamu di sini untuk bekerja atau untuk bersenang-senang? Kamu bukan bos, kan? Aku tidak perlu izinmu untuk apapun yang kulakukan. Kamu tidak berhak mengkritikku, kan? Tentu saja kamu bosnya. Siapa aku untuk mengkritikmu? Aku tidak ingin ikut campur urusanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Tapi kamu tidak bisa. Selesaikan itu. Kamu tidak bisa mengecewakan Yumin. Yumin? Mari kita perjelas. Kenapa kamu menyebut Yumin? Tentu saja aku harus menyebutnya. Yumin sangat baik dan lembut. Dia sangat menyukaimu. Tapi kamu bersenang-senang dengan wanita lain. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti itu, kan? Aku pikir aku perlu menjelaskan hubunganku dengan Yumin. Tidak perlu. Aku bisa melihatnya. Kamu adalah pria dan dia khas. Melihat apa yang ada di panci sambil makan dari mangkokmu. Jadi katakan padaku, kamu di panci,
Atau di mangkok? Kamu cemburu? Lucu sekali. Kenapa aku harus cemburu? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tahan imajinasimu. Aku bilang, aku ada pekerjaan. Sampai jumpa. Nona Lu, ini dari Shanghai. Cepat sekali. Hello? Apa ini Nona Lu? Siapa ini? Halo, Ibu mertua Yumin. Aku Ibu Yumin. Aku asumsikan Sinuo telah memberitahumu tentang kami, kan? Boleh tahu ini tentang apa? Ibu mertua Yumin, begini masalahnya. Ini tentang hubungan Sinuo dan Yumin. Aku pikir kamu sudah mengetahuinya. Sepertinya Sinuo benar-benar mencintai Yumin. Jika dia benar-benar mencintainya, apakah menurutmu dia harus menghargai Yumin dan menganggapnya serius? Tapi sebaliknya, Sinuo menyakiti perasaan Yumin. Dia dan seorang staf wanita sepertinya sedang berkencan. Aku menelepon untuk meminta bantuanmu. Mungkin kamu bisa memberitahu Sinuo bahwa dia harus setia dan jujur. Tapi tentu saja, aku tidak ingin ini merusak hubungan baik antara kedua keluarga kita. Aku menghargai pertimbanganmu. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa meskipun Sinuo mencintai Yumin, mereka belum resmi menikah. Jadi tolong jangan panggil aku Ibu mertua Yumin. Dan aku tidak perlu kamu memberitahuku cara mendidik anakku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu tidak ada kerjaan lain yang lebih baik, kamu bisa mencoba mendidik anak perempuanmu sendiri. Ibu mertua Yumin, tangguh. Konyol. Omong kosong. Kamu di mana, Ken? Hentikan perjalananmu. Kembali ke Cina. Ya, kembali ke Cina. Aku ingin kamu memeriksa Sinuo. Tuan Lu seharusnya ada di sana. Itu dia. Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Wu ada di sini. Bawa mereka. Dan tunjukkan sekitar distrik A. Oh, aku akan mengantarmu berkeliling. Oke, sampai jumpa. Tuan Wu, mari kita bicara di sana. Jadi, sudah dapat sesuatu? Tidak ada. Dia akan pergi kemana? Jangan khawatir. Kita akan menemukannya jika terus mencari. Tolong, kalau begitu. Aku berhutang budi. Jangan sungkan. Senang bisa membantu. Oke, terima kasih banyak. Tolong periksa lebih banyak rumah sakit. Aku akan mengirim orangku ke setiap rumah sakit. Aku penasaran. Yang sudah kamu lakukan begitu banyak. Untuk seorang wanita yang bernyanyi di klub malam. Apakah dia Sepadon? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Aku harus menemukannya secepat mungkin. Kamu membawa perburuan wanita ke tempat kerja. Kamu pantas disebut mesum. Playboy yang tidak setia. Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Bahwa kamu begitu tidak bisa diandalkan?
Kenapa kamu membawaku ke sini? Tidak ada alasan. Hanya nongkrong di tepi danau. Dan bersantai. Kamu sedang membuat film? Pernahkah kamu melihat danau yang begitu indah sebelumnya? Ini disebut indah? Tidak, belum pernah. Di kampung halamanku, timur laut, hanya ada sebuah waduk. Di hulu desaku. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Dibandingkan dengan waduk itu? Ya, hanya jauh lebih banyak daripada waduk. Apa yang lucu? Memang ada lebih banyak air dan air terlihat di kampung halaman. Itu faktanya. Bisakah kamu menjawab pertanyaan? Dari sisi emosional? Maaf, tidak bisa. Menjadi emosional bukanlah gayaku. Dengan kurangnya imajinasi seperti itu, aku mulai meragukan. Apakah kamu seharusnya bekerja di departemen periklanan? Itu hal yang berbeda, oke? Tentu saja aku punya imajinasi. Aku hanya lebih suka realistis. Hidup sudah cukup sulit. Tidak ada gunanya berpura-pura bahwa kamu punya emosi yang kaya. Aku suka sederhana dan langsung. Dari atas ke bawah, aku ingin jujur dengan emosiku. Aku tidak perlu berpura-pura puitis dan sentimental. Tahan. Tahan. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Apa ini tentang? Jangan berasumsi bahwa sikap baik sesekali bisa mengubah citra negatifmu menjadi positif. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa ketika kamu bersikap naif seperti ini, itu agak lucu? Tidak bisakah kamu setidaknya mengatakan sesuatu yang baik? Ini bukan penghinaan. Aku tidak mengatakannya untuk menghina kamu. Seperti yang kamu katakan. Aku bermaksud sederhana dan langsung. Itu tidak terdengar baik bagiku. Tidak ada yang bilang aku lucu. Tapi dari sudut pandangku, kelucuan tidak berarti banyak. Yang penting adalah bahagia. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Kenapa aku merasa sejak kita datang ke sini, kamu seperti orang yang berbeda? Tidak mungkin melihat ke dalam dirimu. Benarkah? Aku selalu seperti ini seumur hidupku. Tidak, kamu tidak. Sejak kita tiba di Wuxi, kamu pergi ke klub dan bar. Semua tempat mewah itu. Kenapa itu mengganggumu? Kita jauh dari rumah. Jadi itu membuatmu lebih peduli padaku, kan? Apa yang kamu lakukan? Aku hanya. Kamu hanya apa? Apa yang kamu lakukan? Sini, dengarkan. Aku itu serius. Bahwa mulai sekarang, kita perlu menjaga jarak. Menjaga jarak? Apakah kamu mencoba mundur untuk maju? Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu benar-benar menjaga jarak dariku? Aku anggap itu tidak. Apakah kamu ingat malam itu? Bagaimana aku memelukmu? Jadi kamu ingat apa yang terjadi malam itu? Pembohong. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Tunggu, dengarkan aku. Sejak kita sampai di sini, kamu sudah berkali-kali mencoba memanfaatkanku. Mulai sekarang, bagiku kamu akan selalu menjadi kargo. Itu yang kupikirkan tentangmu. Tidak apa-apa. Aku tidak berniat mengubah itu. Halo? Ada apa? Halo, Sinwo, ini aku.
Ada yang tidak beres dengan Jingu. Apa yang terjadi dengan Jingu? Dia sedang main game komputer. Tiba-tiba dia pingsan. Bawa dia ke rumah sakit. Kami sudah di ruang gawat darurat. Aku hanya menelepon untuk memberitahumu ini. Segera kembali. Oke, aku akan segera kembali. Tetap berhubungan. Apa yang terjadi dengan Jingu? Tidak tahu. Dia pingsan dan sekarang di rumah sakit. Ayo kita kembali. Ketika kita di pusat kota, aku bisa pulang sendiri. Kamu pergi ke rumah sakit. Aku akan naik taksi. Kenapa kamu begitu dingin? Jingu meminjamkanmu lebih dari 200.000 yuan. Kamu berhutang padanya, dan dia membantumu. Pernah dengar tentang bersyukur? Tentu saja aku bersyukur. Dia di rumah sakit. Dan kamu tidak mau menjenguknya. Menurutku itu bukan bersyukur. Setidaknya tunjukkan sedikit perhatian. Aku akan menjemurnya saat waktunya tepat. Bukan urusanmu. HMPH. Apa? Aku melakukannya untukmu. Aku mencoba menyelamatkanmu dari masalah. Tidak tahu terima kasih. Maksudmu Yumin? Kamu takut bertemu dengannya? Dia gadis yang lembut dan baik. Kenapa aku harus takut padanya? Jadi kamu merasa bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku tidak melakukan apapun yang menyakitinya. Jadi kamu tidak takut padanya? Dan kamu tidak merasa bersalah? Kenapa kamu bersembunyi darinya? Aku serius bertanya padamu. Kalau bukan karena Yumin, apakah kamu akan mulai merasakan sesuatu padaku? Kamu benar. Tapi jumlah perasaannya tidak pasti. Berikan aku perkiraan. Sedikit saja perkiraan. Pertanyaannya berdasarkan premis yang tidak mungkin. Jadi aku menolak untuk menjawab. Menghindar. Aku tidak butuh jawabanmu untuk mengetahuinya. Tapi beruntungnya aku pria yang jujur. Dan aku tidak menginginkan apapun darimu. Kalau tidak, jika kamu mulai mengejar aku mungkin akan menyerah. Siapa yang percaya kamu tidak menginginkan apapun dariku? Brengsek. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada. Mengejar kamu, tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu bukan tipeku. Aku lebih baik mengejar Jingu daripada kamu. Jadi katakan padaku, apakah ada hal yang Jingu lebih baik dariku? Apa yang menarik dari dirinya bagimu? Jingu lebih manis darimu. Tidak bisa dibandingkan denganmu. Ceritakan lebih banyak. Sudah jelas. Sebelum yang lain, dalam hal karakter, Jingu polos, sederhana, murah hati dan baik. Itu tentang karakter. Sekarang penampilan. Dia penuh semangat dan ceria. Lihat pilihan bajunya. Dia terlihat sangat tampan. Tidak sepertimu, yang hanya punya baju, setelan dan dasi yang membosankan. Kamu tidak tahu cara tersenyum. Dan ketika kamu melakukannya, itu terlihat melekat. Dengan wajah panjang itu. Sepertinya seluruh dunia berhutang padamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Ini gaya saya. Saya lebih suka citra pria dewasa. Dewasa? Ya salah. Gak ada yang suka pria dewasa lagi. Wanita sekarang lebih suka yang muda. Itu yang diinginkan wanita sekarang. Kamu meremehkanku. Begini saja, saya tidak sembarangan memperlihatkan sisi muda saya. Tapi kalau sudah, kamu akan terkejut. Aku tidak melihat potensi seperti itu padamu. Tapi dengarkan nasihatku. Terlalu percaya diri sama dengan egois.
Sinuo, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaannya? Dokter bilang ini sindrom komputer. Sindrom apa? Barusan kamu bilang sindrom komputer? Pertama kali dengar. Aku juga baru tahu. Apa itu? Ya, dia terlalu lama di depan komputer. Begadang setiap hari. Ditambah pola makan tidak teratur. Semuanya menumpuk. Aku belum pernah lihat orang yang masuk rumah sakit karena ini. Dokter bilang apa tentang pengobatannya? Nggak parah. Dikasih infus sebentar akan sembuh. Masalahnya, dia harus istirahat saat pulang. Dia cuma main game komputer terus. Gak pernah dengar kata-kataku. Kita lihat apakah dia berubah setelah ini. Ini karena walinya nggak becus. Kamu ngomong apa? Nggak ada. Dia nggak dengar aku. Kata-kataku nggak ada artinya buat dia. Sudah. Kalian berdua bisa pulang sekarang. Aku akan tinggal di sini bersamanya. Aku bisa tinggal. Kamu sebaiknya istirahat setelah perjalanan. Dengarkan aku. Pulang dan istirahatlah. Ayo, pergi saja. Lulin, kamu tinggal di mana? Aku akan mengantarmu. Aku tinggal di fase kedua gedung perusahaan. Aku lupa kamu beli apartemen di perusahaan kami. Baiklah, Terima kasih. kamu sudah makan? Belum. Pelem? Ayo kita makan dulu. Oke. Ayo pergi. Yumin. Kamu mau bicara? Ya. Setiap kali aku melihatmu, ada yang ingin kukatakan padamu. TAPI. Aku benar-benar ingin berteman denganmu. Aku pikir kamu orang yang sangat baik. Benar kan? Aku hanya ingin bertanya, apakah ada hal khusus yang terjadi saat kamu dinas dengan Sinuo? Khusus? Tidak ada yang khusus. Kamu berbohong. Tidakkah kamu sadar bahwa setiap malam dia pergi ke bar atau klub malam? Jadi kamu tahu itu? Tentu saja, aku pernah dinas bersamanya. Kenapa kamu terkejut sekali? Aku tidak merasa itu mengejutkan. Kamu tahu apa yang pacarmu lakukan di luar sana? Dan kamu begitu tenang. Bagaimana kamu bisa menerima itu? Itu menggangguku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa mengubahnya, tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Jadi aku harus menerimanya. Mungkin hanya aku yang bisa melakukan ini. Itu tidak normal. Kamu terlalu toleran dan dermawan. Apakah Lu Sinuo pantas mendapatkan toleransimu? Yah, ini bukan soal toleransi. Setiap pria memiliki sisi baik dan sisi gelap.
Kau bisa bilang aku membohongi diri sendiri, tapi aku hanya ingin mengagumi sisi baiknya dan mengabaikan sisi gelapnya. Ini seperti bulan. Ia berharap orang di bumi melihatnya terang dan putih. Tapi sebenarnya, ia dipenuhi lubang dan kawah. Jadi aku lebih memilih menyimpan keindahan untuk diriku sendiri. Bulan mengitari rumah merah, membungkuk di pintu sutera, bersinar pada yang tak bisa tidur. Mengapa bulan cenderung penuh? Saat orang-orang berpisah, orang mengalami kesedihan, kebahagiaan, perpisahan dan pertemuan. Bulan mungkin redup atau terang, bulat atau sabit. Sejak awal waktu, semoga kita semua diberkahi umur panjang. Meski terpisah ribuan mil, kita bisa berbagi keindahan bulan. Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau membacakan puisi panjang dan terasa seperti mimpi. Tapi kita tidak bisa membandingkan pria dengan bulan. Kan? Tak peduli bulan itu cantik atau jelek. Ia jauh di atas sana. Jutaan mil jauhnya. Tapi pria berbeda. Mereka ada di sekitar kita setiap hari. Bagaimana bisa kau mentolerirnya? Setelah semua yang dia lakukan? Ya, kurasa aku harus. Bagiku, Sinwo itu seperti bulan di langit. Entah aku tetap berjarak jutaan mil darinya, atau aku harus menerima semua dirinya. Aku sangat tahu siapa diriku. Dia di langit, dan aku di tanah. Tapi aku ingin terbang ke sana. Seperti Dewi Chang'e di bulan. Dia ingin menari di bulan. Jadi dia harus menanggung kesepian. Kau dan aku sangat berbeda. Mungkin karena kau terlalu jauh dari dunia ini, atau karena aku terlalu dekat dengan dunia ini. Kita terlalu berbeda. Kau salah. Kita sebenarnya mirip. Kita berdua terlalu dekat dengan dunia ini. Kita menginginkan begitu banyak hal indah di dunia ini. Liu Lin, sebenarnya aku mengagumimu. Tapi aku tidak bisa sepertimu. Bekerja keras sendirian. Kau mampu, kau bisa membeli apartemen dengan uang hasil kerja kerasmu. Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan dengan tanganmu sendiri. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak sekuat dirimu. Sinwo adalah segalanya bagiku. Jadi aku bisa menerima segala hal tentangnya. Tapi kau berbeda. Benar, kan? Kalau begitu aku pergi dulu. Dah. Dah. Moon. Wanita yang sedang jatuh cinta. Sangat bodoh sampai tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana dengan diriku sendiri?
kembali normal. Ayo. Sinyo, Sinyo. Hari ini kau datang sangat pagi. Ya, Aku bawakan sarapan untukmu. makanlah lalu pulang. Aku bisa tinggal di sini seharian. Ada apa? Sudah lama aku tidak melihatmu seletih ini. Matamu berkantung. Rasanya kau jadi lebih tua. Seharusnya aku tidak membiarkanmu tinggal di sini semalam. Ini sarapanmu. Terima kasih. Yumin? Sinyo. Sudah berhari-hari tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Oh, aku memelukmu sebentar? Hanya pelukan kecil. Anggap saja aku adikmu. Baiklah, gadis kecil. Kau buta. Jangan alihkan pandanganmu dari jalan. Maaf. Saya minta maaf. Saya sangat minta maaf. Bagaimana jika saya menabrakmu? Fokus ke jalan. Saya minta maaf. Hei, Tuan. Dia sudah minta maaf. Bisa tunjukkan sedikit rasa hormat? Apa kamu tidak punya anggota keluarga yang lebih tua? Bagaimana perasaanmu jika orang tuamu diteriaki di jalan seperti itu? Baik. Pergi saja. Sopir yang buruk. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa. Tapi aku harus bilang bahwa aku tidak tua, sama sekali tidak. Kamu tidak tua? Tentu saja tidak. Oh, begitu. Kamu lapar? Ini, silakan dinikmati. Terima kasih. Pasti enak. Aku tadinya mau memberikannya ke temanku, tapi sepertinya dia sudah makan. Tuan. Tuan, kamu bisa ambil semuanya. Bagus. Bagus. Sangat bagus. Tuan, aku tidak tahu kamu bisa bicara bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu mudah.
Aku juga bisa bicara bahasa Jepang, konnichiwa. Dan bahasa Jerman, hello. Dan bahasa Spanyol, hola. Dan juga bahasa Rusia, privet. Dan bahasa Italia, ciao. Tuan, bahasa Italia yang kamu ucapkan terdengar sedikit aneh. Sepertinya yang kamu tahu hanya cara menyapa. Begini saja. Orang tua sepertiku. Tidak. Di antara orang-orang seusiaku. Akulah yang paling berpengetahuan. Aku bisa melihatnya. Aku tidak tahu cara menyapa dalam banyak bahasa. Aku bisa mengajarimu. Oke, aku akan jadi murid yang baik. Bagus. Tapi jarang ketemu cewek secantik kamu yang mau belajar. Ada apa? Aku hampir lupa apa yang harus lakukan. Sambil ngobrol sama kamu. Namaku Jin Ken. Dan aku Liu Lin. Senang bertemu denganmu. Aku juga senang bertemu denganmu. Terima kasih. Dah. Aku harus cari gu kesayanganku. Sampaikan salamku untuk Bu Enu. Oke. Ku. Ayah datang untuk menemuimu. Ku. Di sini? Pergilah, aku akan menunggumu di sini. Semoga berhasil. Kamu bisa mendoakanku keluar dari sini dengan selamat. Tolong jangan salah jalan. Jantungku berdebar-debar. Apa yang menekatkan? Ini bukan pertama kalinya kamu bertemu mertua. Tapi ini pertama kalinya aku mengeluh tentang suamiku pada mereka. Bagaimana jika mereka tidak bisa menerima orang lain mengkritik anak mereka? Itu tidak akan terjadi. Kevin Ike dan keluarga kaya seperti ini memperlakukan menantu perempuan dengan sangat baik. Terima kasih. Sudah menghiburku dengan kebohongan yang jelas. Berhasil? Dah. Semangat. Yang, selamat datang. Ibyu, Yang, APA yang membawamu ke sini? Hanya kamu? Di mana Shufeng? Ada APA? Kamerla. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Yang? Kalian berdua bertengkar? Kami bertengkar. Aku sudah tidak pulang beberapa hari. Dia tidak mencariku atau meneleponku. Ibu, dia tidak peduli padaku. Dia tidak khawatir padaku. Kalian sudah menikah sebulan ini. Lihat dirimu. Menangis dan meratap. Kau akan membuatkan keluarga. Kalau orang lain melihatmu seperti ini. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Saat kau sudah menikah. Pertengkaran dan konflik itu wajar. Hazangkan tidak pol many pendendam. Kenapa kau pergi? Kemana saja kau selama ini? Kau harus mencoba menyelesaikan masalah. Lari minta bantuan keluarga. Itu hal yang dilakukan wanita bodoh di zaman dulu. Shufeng pasti sibuk dengan perusahaan. Dia tidak punya waktu untuk urusan tantrumu. Kau tidak bisa menyalahkannya karena tidak mencarimu. Kau sudah dewasa, seorang istri. Tapi sekarang kau bertingkah seperti anak kecil, kabur dari rumah. Kau harus memikirkan. Apa yang kau lakukan itu salah. Sudah cukup. Lagi pula ini sudah terjadi. Yang, apa yang Shufeng lakukan sampai membuatmu kesal? Bukan karena Shufeng, tapi sepupunya.
Dia tinggal di rumah kita sekarang. Kita keluarga, aku mengerti. Tapi entah kenapa, dia selalu menyulitkanku. Sebagai kakak ipar, aku seharusnya mengalah. Tapi aku tidak bisa. Membiarkannya semaunya. Aku tahu sulit bagi Shu Feng untuk memilih pihak. Tapi meski dengan keluarga, harus ada alasan. Sepupu yang mana yang tinggal denganmu? Ding Huan, anak dari bibi kedua. Ding Huan? Bibi kedua yang mana? Bibi kedua Shu Feng. Omong kosong. Suami kakak kedua aku marga Zhao. Tidak mungkin anaknya marga Ding. Bagaimana bisa? Shu Feng yang bilang begitu, Ding Huan juga bilang begitu. Kau pasti salah paham. Aku sangat mengenal keluargaku. Tidak ada marga Ding di keluarga kami. Baiklah, tidak apa-apa. Pulanglah dan jaga dirimu baik-baik. Minum obat tepat waktu, dan makan lebih banyak sayuran segar penurun panas. Jangan begadang dan istirahat yang cukup. Kamu akan cepat sembuh. Aku sudah baik sekarang. Terima kasih. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Yang tidak, usahakan untuk tidak bermain game komputer di masa depan. Jangan main sama sekali jika bisa. Sekarang sangat umum orang mengalami sindrom komputer. Kondisinya tergolong ringan. Tapi jika tidak diperhatikan di masa depan, itu sulit diprediksi. Dalam kasus parah, bisa mengalami kejang otot, dislokasi, dan kelengkungan tulang belakang, keratitis, dan juga bisa memicu epilepsi. Itu tidak mudah disembuhkan. Kamu dengar itu? Bukan hanya aku yang bilang. Kamu dengar aku. Maka dengarkan dokter. Jangan terlalu banyak main game komputer lagi. Iya, aku tahu. Baiklah, kamu siap pulang. Aku akan ke bangsa lain. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Aku sudah baik sekarang. Ayo pulang. Keu. Siapa ini? Pamanku. Paman? Aku tahu. Adegan tidak bersikap seperti ayah dan anak ini. Akan terjadi lagi. Jinggu. Tenang. Ini rumah sakit. Kamu akan dirawat lagi. Paman, Kenapa tidak menelepon dulu? Sinuo, aku ingin memberikanmu kejutan. Jadi begitu turun dari pesawat, aku langsung ke kantor. Aku tidak tahu sampai di kantor bahwa anakku sakit. Ayah, apakah kamu baru kembali untukku? Dari luar negeri yang ribuan mil jauhnya? Aku sangat tersentuh. Tidak. Aku dapat telepon dari sepupuku. Ibu Senyo. Jadi aku kembali. Kalau tidak, aku masih dalam perjalananku keliling dunia. Sinuo, kamu harus mengganti kerugianku. Ok, Tidak masalah. ayah, kamu agak keterlaluan. Aku sangat sakit. Kamu tidak peduli padaku sama sekali. Aku sedikit sedih. Aku sudah bertanya. Kamu terkena sindrom komputer. Ya, betapa indahnya jika kamu berkeliling dunia bersamaku. Tapi kamu lebih suka bermain game komputer sepanjang hari. Kamu pantas mendapatkannya. Ada begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bella. Ayo kembali dengan Ini rumah sakit. Ayo pergi. Ayah, ayo pulang. Ayah, aku akan membawakannya untukmu. Ayah, aku merindukanmu. Keu.
Yang Yang, Pelengkan, dan Tenang. Kamu bangun. Sepipinya, anak bibinya. Kamu tidak berkedip saat berbohong, kan? Lepaskan aku. Apa yang kamu inginkan? Kamu pikir kamu aktris terbaik dan bisa bersembunyi selamanya? Ya, APA Barcelona, kamu keluar dari sini, atau kamu tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Killier? Yang, lihat rumah ini baik-baik. Apakah ada jejak atau bau kamu? Lihatlah foto-foto di seluruh rumah. Betapa dekatnya kita sebelumnya. Apakah kamu pernah sama? Tidakkah kamu merasa malu untuk terus tinggal di sini? Apa yang kamu lakukan? Hendeken, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Kamu benar-benar sesuatu. Mencuri suaminya di rumahnya. Apakah kamu begitu tidak tahu malu? Ya, aku sangat tidak tahu malu. Tapi Chen Shufeng memang menyukaiku. Dan mencintai-ku. Dia tidak tega meninggalkanku. Diam. Lepaskan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada APA, Yang. Ibu, Shufeng dan perempuan jalang ini. Sudah tinggal di sini. Siapa yang tahu sebab perempuan jalang? Keluarlah dari sini. Kau merusak pernikahan mereka. Kau merusak rumah tangga yang tak tahu malu. Pergi. Baiklah, jangan marah. Duduklah. Ayah, kami pulang. Bagus. Paman, apakah ini semua barang bawaanmu? Aku seorang pelancong. Siap berangkat kapan saja dan kemana saja. Untuk apa aku butuh banyak barang? Jangan remehkan tas kecil ini. Di dalamnya adalah seluruh hidupku. Nah, kakak. Kamu dan ayahku bisa berbincang dulu. Paman, silakan duduk di sini. Oak. Nah, Jinggu, apa yang kau lakukan? Tidak. Tidak ada apa-apa. Ini adalah harta karunku. Mereka lebih penting daripada anakku sendiri. Lihat dirimu. Aku tahu itu. Mereka sangat penting. Pasti ada rahasia di dalamnya. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau cari? Apa yang ku cari? Bukti kejahatan. Aku tidak sanggup, ayah. Meskipun kamu adalah ayahku, aku harus mengakuinya. Aku sangat tampan. Hingga gadis-gadis yang mengejarku berbaris antrean. Dan kamu, meskipun sedikit tetua, kamu juga sangat populer. Jengga. Dengar ayah, kamu bisa berkeliling dunia sesuka hatimu. Tapi yang ayahku yang mengkhianati aku dan almarhum ibuku. Apa yang kau bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Dedan gadis-gadis antri buat kamu? Itu karena, sebagai ayahmu, aku lahir tampan dan menawan. Kamu cuma Niwersi Jengku. Aku nggak peduli. Aku nggak mau kayak Duan Yu. Pas aku pulang, bawa cewek yang aku cintai, kakakmu bisa bilang, dia adikmu. Maksudmu dia adikmu? Tinggalkan aku sendiri. Aku harus cek lagi. Jangan sentuh. Sinuo, Jinggu baru keluar rumah sakit. Mereka berdua. Gak apa-apa. Itu biasa buat mereka. Susah buat mereka buat nggak ribut. Kamu sibuk urusin kita seharian. Kenapa nggak pulang sekarang? Oak, Aku yang urus. kamu bisa urus sendiri. Aku serahkan ini ke kamu ya. Yang ini lagi. Jangan gonna kakak barangku, NAK. Stop.
Om, kamu balik. Karena Mama tahu sesuatu. Belum cukup dia ngontrol dari Amerika? Sekarang dia suruh kamu balik sendiri. Dan awasin setiap gerakanku. Enggak, bukan begitu. Apa aku kayak gitu? Aku balik kali ini. Cuma buat ketemu kamu. Sekalian. Aku mau ketemu teman lama yang udah lama nggak jumpa. Cuma itu aja. Mama suruh kamu balik. Gak ada alasan lain, beneran? Nggak ada. Ayah. Sedang apa kamu? APA. Maksudmu apa? Buat bantu kamu. Jauhin komputer dan internet. Harus ditangani tuntas dari sumbernya. Mulai sekarang. Komputermu sudah mati. APA. Kakakmu sangat kejam. Kamu bahkan tidak bisa melepaskan kabelnya, kan? Untuk orang sepertimu, yang mudah terlena dan tidak punya kontrol diri, aku harus berjuang keras. Aku harus membuatmu tidak punya pilihan selain berubah. Kamu sebaiknya bertahan denganku beberapa hari lagi. Ayah, kamu harus memberiku sedikit waktu untuk membiasakan diri, kan? Tidak ada waktu untukmu. Kamu harus tegas dengan kebiasaan buruk. Seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun jatuh. Hancurkan tanpa ragu. Bagaimana posisiku? Tidak begitu bagus. Sampai jumpa. Tidak. Kamu. Kakakmu orang tua. Sekarang kamu datang dengan solusi yang sangat drastis. Ternyata orang tua begitu licik. Ibu, aku pulang. Apakah Sinuo juga di sini? Kenapa Sinuo tidak pulang bersamamu? Ibu, aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu menelepon Bulu? Ya, ada apa? Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku? Kenapa aku harus berdiskusi denganmu? Aku sudah bilang, aku tidak ingin melihatmu terluka. APA, apakah Sinuo marah padamu? Tidak. Tapi pamannya sudah kembali. Jadi ayah Jinggu sudah kembali sekarang? Ada APA, benarkah? Apakah kamu pergi mengunjunginya? Ya. Bagus. Min, inilah kesempatan kita. Kesempatan apa? Kemarilah kesempatan apa? Duduklah. Dengarkan aku. Pikirkan. Pamannya kembali saat ini. Kenapa begitu? Pasti Ibu Sinuo yang mengirimnya kembali. Untuk menyelidik. Jika aku benar. Sangat mungkin dia kembali untuk mempersiapkan pernikahan Sinuo. Singkatnya, jadi sini untuk memeriksamu. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Lihat dirimu. Kamu hanya menatapku. Dengan bodohnya. Kamu sama sekali tidak pintar. Dengarkan aku. Selama periode ini, kamu perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Dan mencoba membuat kesan baik padanya. Pikirkanlah, ketika dia kembali. Dan mengatakan hal-hal baik tentangmu pada Ibu Sinuo. Maka kita tidak perlu khawatir tentangnya lagi. Ibu, apakah kita harus melakukan ini? Kamu. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu terlalu keras. Ceritakan hal lain padaku. Aku akan membantumu menganalisisnya. Ayolah. Apa yang terjadi? Selamat datang, Silicon Masak. Sepupuku, lama tidak bertemu. Kapan kamu kembali? Jangan bilang, aku akan mencobanya dulu. Rasanya masih sama. Sangat enak. Sudah bertahun-tahun berlalu. Keterampilan memasakku adalah satu-satunya yang kumiliki sekarang.
Segala sesuatu yang lain telah berubah. Siapa yang bilang begitu? Sejauh yang ku ketahui. Sepupuku, kamu sama sekali tidak berubah. Kamu tidak perlu menggeberku. Waktu tidak menunggu siapapun. Kita semua semakin tua. Tidak. Kamu yang semakin tua, bukan aku. Aku tidak tua. Lihat kulitku. Lihat kondisi mentalku. Apakah aku sudah tua? Aku sama sekali tidak tua. Baiklah, baik. Kamu tidak tua, aku yang tua. Kukira kamu sedang berkeliling dunia. Kenapa tiba-tiba kembali? Ini karena sepupuku. Dia meneleponku untuk memintaku kembali. Dia. Maaf. Kakak iparku, aku tidak bermaksud menyebutnya. Entah kamu menyebutnya atau tidak, dia masih ada di hatiku. Kakak iparku, kamu harus melupakan hal-hal sedih ini. Sebisa mungkin. Jika aku bilang bisa melupakan hal-hal itu hanya menipu diri sendiri. Sebenarnya, sepupuku pergi dengan Sinuo hanya untuk memberikan hidup yang lebih baik pada Sinuo. Tapi dia seharusnya tidak. Semua itu sudah berlalu. Apa gunanya menyebutkannya? Terkadang saat aku sendiri dan memikirkannya, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Kenapa aku tidak punya ambisi saat itu? Aku bahkan tidak bisa merawat istri dan anakku. Tapi semua itu, apakah hanya salahku? Saat itu, Sinuo baru berusia 3 tahun. Dia membawanya pergi tanpa sepatah kata. Aku seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Aku mencari semua tempat itu. Jika kamu tidak memberitahuku diam-diam, kalau mereka sudah datang ke Shanghai, bagaimana aku bisa mengikuti mereka ke sini? Kakak iparku, apakah kamu pernah mengunjungi Sinuo selama bertahun-tahun ini? Meskipun Xinlan sudah menetap di As, aku tahu dia tidak ingin aku mengganggu Sinuo. Selain itu, aku juga tidak ingin mempengaruhi kehidupan mereka sekarang. Seperti sekarang, kita bisa tinggal di kota yang sama. Aku sudah puas. Tapi apakah kamu pernah berpikir untuk mengunjunginya? Bahkan sekali saja? Tentu saja pernah. Tapi coba pikirkan, jika aku tiba-tiba muncul di depan Sinuo dan katakan padanya aku ayahnya, aku tidak tahu seberapa besar dampaknya padanya. Daripada itu, aku lebih baik membiarkannya mengira aku sudah mati. Selain itu, setiap pertemuan sudah ditakdirkan. Aku percaya, kita akan bertemu jika memang seharusnya bertemu. Sepupuku, ada juga pepatah lain. Setiap pertemuan sudah ditakdirkan, tapi perpisahan dibuat oleh manusia. Kalau begitu biarkan saja. Apakah kamu akan mengambil yang lain lagi? Bagus, Oak. Ayah Jingu adalah pria tua itu yang kulihat di luar rumah sakit. Dia memanggil Paman Li sebagai sepupu. Itu berarti istri Paman Li. Ibu Lu Sinuo adalah sepupunya. Ya, menurut apa yang dia katakan, dia sepertinya tahu segalanya tentang mereka.
Namun, dia ragu untuk membicarakannya. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui di dalamnya. Jadi Jin Ken ini akan sangat membantu. Ya, benar. Liu Lin, bukankah kamu bilang kamu tidak akan pernah peduli lagi dengan apapun tentang Lu Xinwo? Lu Xinwo, dengarkan. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah peduli lagi dengan apapun tentangmu. Kamu tahu itu? Aku akan mengurus urusanku sendiri mulai sekarang. Dan tidak pernah urusan orang lain. Hanya urusanku sendiri. Brengsek. Bagaimana bisa dia tidak mengaku sudah menciumku? Orang jahat. Tapi kenapa hatiku berdetak sangat kencang tanpa alasan? Liu Lin, jangan terlalu banyak berpikir. Masalahmu adalah kamu selalu terlalu banyak berpikir. Jangan dipikirkan. Tidur saja. Tidur, tidur, tidur. Tidur sekarang. Sudah jelas. Sebelum semuanya, dalam hal karakter, Jin Gu polos, sederhana, murah hati dan baik. Itu tentang karakter. Sekarang penampilan. Dia bersemangat dan ceria. Lihat pilihan bajunya. Dia terlihat sangat tampan. Tidak sepertimu yang hanya punya setelan dan dasi yang membosankan. Kamu tidak tahu cara tersenyum. Dan saat kamu melakukannya, terlihat mengerikan. Dengan wajah panjangmu itu. Sepertinya seluruh dunia berhutang padamu. Bangun. Ayo, bangun. Biarkan aku tidur sebentar, hanya sebentar. Kamu pikir aku tidak mengenalmu? Kamu bilang sebentar, tapi kamu akan tidur seharian. Bangun dan bantu aku. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku tidak bisa membantu. Ini tidak rumit. Hanya membantuku mengubah penampilanku. Mengubah penampilanmu? Mengubah. Mengubah penampilanmu? Tidak. Kembali. Tidak. Kembali. Kembali. C cantik. Benarkah? Sangat tampan. Kamu yakin? Aku yakin. Cantik. Lihat. C cantik. Sangat muda dan bersemangat. Dan tampan. Pagi. Ini Tuan Lu. Kenapa Tuan Lu?
Apakah reaksi ini berarti terlihat buruk? Atau mereka hanya tidak terbiasa? Jingu, Ini aku. Datang ke kantorku. untuk apa? Aku perlu bicara denganmu tentang pekerjaan. Sebenarnya, ini terlihat cukup bagus. Apa itu sangat lucu? Tidak. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Aku terlihat sangat keren dengan ini. Kau pikir kau terlihat keren? Ya, sangat keren. Kau tahu aku. Aku seperti model. Kecuali aku tidak suka bajunya. Semua terlihat bagus padaku. Tapi kau memakai baju Jingu. Ya, baju Jingu sangat bagus. Lebih cocok dipakai olehku. Bukankah pernah? Kalau Jingu itu bersemangat dan ceria, aku belajar darinya. Tapi tahukah kau seperti orang tua yang memakai baju anak muda? Berani sekali kau mengatakan itu dengan seleramu yang buruk? Baiklah, aku tidak berkata apa-apa. Jika ada instruksi, tolong beritahu aku. Aku merasa sangat tertekan dengan penampilanmu sekarang. Tentang rencana publikasi proyek Wuxi. Bagaimana revisimu? Hampir selesai. Aku bisa segera menyerahkannya padamu. Itu akan sangat baik. Aku akan kembali bekerja sekarang. Sepertinya efeknya tidak terlalu bagus. Sungguh gagal. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan? Mengikat tali sepatumu. Kau tidak tahu apa-apa tentang kehidupan sehari-hari. Ini hadiahku untukmu. Berkah ganda. Antar aku pulang dan gunakan Argo. Tidak, aku akan menyewa mobilmu. Kau bisa masuk. Hanya jika kau bayar. Sungguh mesum kau. Memanfaatkan kesialanku. Sungguh tidak berperasaan. Kau mau uang? Aku punya uang. Di mana uangnya? Aku hanya punya 20 yuan. Itu saja. Ini hadiahku untukmu. Berkah ganda. Ini hadiahku untukmu. Berkah ganda.
yang terjadi di Wuxi. Aku sudah menceritakan semuanya padamu. Kurasa itu akan memuaskan rasa penasaranmu. Apa kamu merasakan sesuatu? Dalam ceritanya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tolong hentikan omong kosongmu. Sekarang setelah ku beritahu, semuanya sudah selesai. Aku tidak berpikir begitu. Menurutku ceritanya masih berlanjut. Kalian berdua cocok. Apa kamu merasa? Seperti dia memenangkan lotre. Tanpa bahkan menantikannya. Seperti berjalan dalam kegelapan. Dan tiba-tiba ada cahaya. Kukira ini hanya perjalanan bisnis. Tak kusangka banyak hal akan terjadi. Cube High Kier. Lu Shinua hampir jatuh cinta padanya sepenuhnya. Sudahlah, saudari-saudari. Tolong tahan imajinasimu sedikit. Tidak mungkin antara kita dan... Biar ku katakan, janganlah kamu mengeluh bahwa takdir tidak memberimu pria baik. Sekarang ada pria hebat untukmu. Takdir benar-benar baik padamu. Mulai sekarang, kamu harus selalu bersyukur. Kamu harus berterima kasih pada Cupid karena memberimu hadiah indah. Menurutku, dia sudah menguasai Lu Sinuo. Apa hubungan kalian berdua? Saling melengkapi. Aku akan mendaftarkanmu untuk kursus lawak. Kami tidak bercanda. Kamu harus serius. Cube High Kier, Suyu ada benarnya. Cukup. Jangan mengolok-olokku. Aku bicara tentangmu. Hal itu terjadi padamu. Kenapa tidak kau beritahu aku? Jika kau beritahu aku, keadaan akan berbeda sekarang. Siapa nama wanita itu? Yuan. Aku akan membuat hidupnya sengsara. Bahwa dia berharap dia mati. Jangan bicarakan itu. Itu menyambar saya seperti petir. Kepala saya kosong. Tentu saja saya tidak menghubungi kamu. Jadi sekarang bagaimana? Apakah kamu akan melanjutkan hidupmu dengan suamimu seolah tidak ada yang terjadi? Aku bilang, jangan bicarakan itu. Aku tidak ingin membicarakannya hari ini. Itu menggangguku. Benar, hidupmu sendiri berantakan. Jangan ikut campur dengan hidup yang. Apa hidupku berantakan? Berusaha pura-pura lupa tentang itu. Itu hal yang kita bicarakan tadi. Ada apa dengan kalian berdua? Kamu tidak mau bicara tentang masalahmu. Malahan, kamu ikut campur dengan masalahku. Seperti yang kamu katakan, masalah kami adalah masalah. Tapi masalahmu adalah cinta. Tepat, kamu sedang menghadapi cinta. Cinta adalah hal terindah di dunia. Jangan pura-pura tidak menginginkannya. Cinta apa? Itu hanya badai yang akan datang. Sikap Lu Sinuo padaku berubah-ubah dan tidak stabil. Lagi pula, dia punya Yumin. Hentikan. Yumin tidak perlu dikhawatirkan. Ibumu mengatakan sesuatu yang berharga. Tidak ada pondasi yang cukup kuat jika kamu menggunakan beliung dengan sudut yang tepat. Benar, aku adalah pondasi yang telah digali. Apa yang kamu bicarakan? Kamu pikir aku akan menjadi Di Huan yang lain? Aku tidak akan pernah menjadi seperti itu. Jangan sebut nama pelacur itu. Kamu dalam situasi yang berbeda. Suamiku dan aku menikah secara sah. Dan dia mencoba menjadi perusak rumah tangga. Mengambil tempatku. Kamu tidak boleh mempertimbangkan Parasol. Saat berurusan dengan wanita seperti itu, kamu harus menyingkirkannya sepenuhnya. Seperti Angin Yang membawa Don jatuh. Dalam kasusmu, kalian berdua belum menikah. Kamu punya kebebasan untuk memilih dan berkencan. Raih kesempatan ini. Jangan biarkan ia terlepas. Menurut pengalamanku, sudah waktunya Lu Sinuo membelikanmu hadiah untuk mengungkapkan perasaannya. Perasaan? Diamlah. Kamu yang bayar hari ini. Kenapa? Karena Lu Sinuo kaya raya. Tepat sekali. Dia lebih kaya daripada suamiku. Tas? Tidak. Tuan, apakah Anda mencari hadiah untuk pacar Anda? Atau untuk seorang gadis yang sebentar lagi akan menjadi pacar Anda? Ada yang ada dalam pikiran Anda? Butik kami di sini memiliki barang-barang paling trendy musim ini. Barang-barang ada bagus. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang cocok untuknya. Ya, siapapun gadis itu,
Dia terdengar cukup unik. Dia sederhana dan santai. Dan mengatakan hal-hal yang paling mengejutkan. Dia unik karena dia tidak berusaha menjadi begitu. Pada pandangan pertama, Anda mungkin mengira dia kasar seperti pasir. Tapi dengan sedikit waktu, Anda akan melihat dia mungkin suatu hari menjadi mutiara. Kebetulan yang luar biasa. Gadis yang Anda gambarkan terdengar cukup mirip dengan gadis. Untuk siapa aku akan mendapatkan hadiah? Itu bukan urusanku. Aku melihatnya pertama kali. Nona, aku akan mengambil kalung ini. Tuan-tuan, tunggu sebentar. Kami punya satu lagi di stok. Aku akan ambilkan untuk Anda. Duduklah. Apa yang kamu lihat? Aku begitu tampan sampai kamu tidak bisa memalingkan muka? Kamu membuatku bekerja di akhir pekan. Sementara kamu di sini bersantai. Kapitalis berdarah dingin. Tidak. Lebih tepatnya, pengeksploitasi yang kejam. Brutal. Ya, aku tetap bosmu. Lebih tepatnya, pemimpin langsungmu. Rencana publikasi proyek USI sangat penting. Kamu harus menjamin kualitasnya. Melihatmu bekerja di bawah pengawasanku membuatku merasa tenang. Jangan gunakan pekerjaan sebagai alasanmu. Kamu membuat alasan ini hanya karena menginginkan sesuatu yang lain. Aku mengerti. Ini karena kamu ingin melihatku, kan? Tebakan bagus. Kamu benar. Tidak tahu malu. Aku ada janji. Dah. Fokus pada pekerjaan. Mesum kejam. Dingin sekali. Halo, Xiaoli. Kakak Kepar. Salah nomor. Dah. Lin. Maaf. Jangan tutup teleponnya. Ada apa? Lin, aku dalam masalah. Lagi? Apa? Aku. Tibak. Jangan suruh aku menebak. Katakan saja. Aku sedang bekerja. Baik. Aku akan memberitahumu. Tapi janji tidak akan marah. Begini ceritanya. Aku bertemu teman online di sebuah hotel. Tapi dia penipu dan mengambil dompetku. Aku butuh bantuanmu, Lin. Apa? Kamu benar-benar menginap dengan orang online? Dan berani menghubungiku? Kamu bisa tinggal di sana. Itu akan memberimu pelajaran. Lin, tolong jangan tinggalkan aku di sini. Aku tahu aku salah. Jika kamu tidak menjemputku, Aku tidak akan bisa membayarnya selamanya. Tolong bantu aku. Lin, dosa apa yang telah kulakukan? Hingga mendapat beban sepertimu? Katakan, hotel mana? Lin, aku akan mengirim pesan. tolong datang ke sini. Sayang kamu. Sekarang dia menginap. Gadis ini membunuhku. Hebat. Hotel yang bagus sekali. Juan, aku tahu, aku di sini. Jangan dorong aku, oke? Tunggu sebentar.
Xiaoli. 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 Apa-apaan ini? Dia di mana? Kamu siapa? Lekong, lekong, lekong. Berani sekali kamu. Sudah. Lekong. Lulin. Ini aku. Xiao Qiang. Lim, aku menakutimu. Maaf, Pergi. Jauh-jauh dariku. aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak menakutimu. Aku kembali. Lepaskan tanganmu dariku. Pergi. Dead end. Selamat datang, cowok ganteng. Oh, Tante. Hello. Kudengar kamu suka drama Korea. Jadi, annyeonghaseyo. Kamu mau apa di sini? Pergi. Tante, ini pamanku. Senang bertemu denganmu. Masuklah. Silakan masuk. Aku akan membuatkanmu teh. Ini pamanku. Dia baru saja kembali ke Cina. Dan dia tinggal bersamaku untuk sementara. Ketika aku akan pergi, dia harus ikut. Tidak. Apa maksudmu ikut? Kenapa kamu tidak mau membawaku? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Diskriminasi terhadap orang tua. Tidak. Terhadap pria di masa kejayaannya. Tant. APA? Kamu bicara padaku? Ya, Tante, aku tahu dia akan makan makanan enak. Saat dia pergi keluar. Hidungku sangat tajam. Begitu aku keluar dari lift, aku mencium masakanmu. Tante, apakah makananmu sudah selesai? Dia selalu bicara seperti ini. Dia orang yang santai. Oh, silakan dia. Tidak apa-apa. Silakan duduk di sofa. Aku akan ambilkan teh untukmu. Terima kasih. Tante, biar aku bantu. Paman. Kami tamu di sini. Benar, kami tamu. Kamu lucu sekali. APA, Lucu sekali. Lama tidak berjumpa. kamu masih sedih karena aku. Aku harus bersyukur untuk itu, ya? Kamu salah. Aku tidak akan menangis untukmu. Aku sedih karena aku menyanyikan begitu banyak tahun untukmu. Kamu tidak berubah sedikit pun. Menggemaskan seperti dulu. Kenapa kamu kembali? Untuk apa aku kembali? Aku kembali untukmu. Aku? Ini seharusnya kejutan? Jangan bodoh. Aku lama tidak melihatmu. Bisakah kamu mengurangi permusuhan? Kameralah.
Jangan lakukan ini lagi. Aku datang karena aku khawatir padamu. Kamu takut padaku? Apakah karena Yang? Kami belum banyak bicara. Dia marah padaku. Kamu tidak perlu mengakuinya. Bagaimanapun juga, Yang adalah wanita cantik. Apakah kamu pikir bisa bertahan lebih lama? Nggak ngomong sama dia? Dia bilang gimana rencananya balas dendam ke aku. Nggak ada gituan. Sejak kamu pergi, dia nggak pernah sebut-sebut kamu. Dia mungkin nggak sebut aku. Tapi kamu tahu apa yang ada di pikiran dia. Aku mempermalukannya sangat dalam kali ini. Dia pasti benci banget sama aku. Di balik wajah tenangnya, ada badai di dalam hatinya. Kekuatan itu semakin membesar. Pada akhirnya akan cukup kuat untuk menghancurkan aku. Kamu takut? Tekat APA? Aku takut. Aku takut suatu hari dia bisa menyakitimu. Gak ada yang namanya rasionalitas. Ketika seorang wanita kehilangan kendali. Jangan ya, kalau sampai terjadi. Itu karena kamu. Kalau kamu gak baik, kita nggak akan mengalami semua ini. Chun Shu Fong, aku balik demi kamu. Kamu bisa IQkin aku. Shu Feng! Shu Feng! Pertembangan antar kita. Kamu bisa buat keputusan? Aku udah habiskan banyak waktu sama kamu. Kamu mau terus buang-buang waktuku? Aku nggak ngerti kenapa kamu terus buru-buruin aku. Begini aja. Aku yang salah kalau minta cerai sekarang. Dia bisa ambil hartaku. Pikirkan. Orang tuaku nggak bakal izinkan cerai. Mereka bakal terima kamu? Jadi kamu mau gimana? Ya, aku akan cari cara. Kara? Sejak aku balik, kamu terus-terusan cari cara. Dan kamu nggak dapat apa-apa. Huan, jangan desak aku. Shu Feng, aku mohon. Wangi banget. Bagus. Bagus sekali. Sudah bertahun-tahun. Aku tidak makan makanan Tiongkok. Hari ini aku akan makan banyak. Tant. Kamu wanita yang hebat. Apa yang kamu lakukan? Paman. Kamu di Tiongkok. Tolong jangan bawa gaya Amerika ke sini. Baiklah. Jika kamu terus seperti ini, aku akan mengirimmu pulang. Tante, terima kasih atas keramahannya. Aku akan menghabiskan setiap hidangan yang kamu siapkan. Tante, mana kamar Liulin? Di sini. Kak, kenapa kamu bertanya? Ada APA? Tidak ada. Boleh aku lihat sana? Aku rasa tidak. Lin sedang bekerja. Dia tidak akan pulang sampai larut malam. Aku belum membereskannya. Aku berpikir, Dia bisa membereskannya sendiri. Aku tidak akan melakukan segalanya untuknya. dan kalian datang. Tidak apa-apa. Aku membawakannya hadiah. Aku ingin meletakkannya di kamarnya, sebagai kejutan. Baiklah kalau begitu. Masuklah. Ya. Ini. Aku akan membereskannya. Tante, tidak apa-apa. Kamu seperti aku. Aku akan keluar setelah meletakkan hadiah di sini. Oak. Baik. Kamu tidak perlu tinggal di sini.
Dari mana dia mendapatkan ini? Kakak, 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 kakak. Lihat ini. Ini hebat. Kakak, lihat ini. Aku menemukan situs kencan ini, jiaiwan.com, situs kencan serius. Ini luar biasa. Banyak sekali cewek cantik di sini. Lihat ini, Kira Beauty, dan Kira Emmas. Dan ini tahu, dia juga seorang eksekutif. Dan dia sangat cantik. Kak, aku punya ide. Kakakmu harus menikah. Kasih aku kakak ipar. Dengan begitu, kamu bisa hidup bahagia. Sebagai pasangan yang bahagia. Itu akan menyenangkan. Tidak tertarik. Ayo dong, daftar saja di sini. Lihat ini. Kamu bisa daftar sendiri. Aku sempat memikirkannya. Kak, gimana kalau ini? Ayo kita bertaruh. Ayo minum. Kalau kamu mabuk sebelum aku, kamu akan lakukan apa yang ku mau. APA, kamu takut? Kamu takut kalah? Sudahlah. Aku tidak takut. Ayo kalau begitu. Minum ini. Kakakmu minum dulu. Takdir itu penasaran. Aku dapatkan ini untukmu. Buka. Ini indah. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Maaf, Len, jangan panggil aku begitu. Aku tidak nyaman. Kamu terlihat baik, dan kamu memberiku hadiah yang bagus. Sepertinya kamu cukup sukses di Hong Kong. Apakah kamu kembali sebagai pria sukses? hari aku pergi, aku bilang padamu bahwa aku tidak akan kembali sebelum aku sukses. Aku berhasil. Bagus untukmu. Kamu sekarang pria sukses. Len, kita akhirnya bisa hidup nyaman sekarang. Selama bertahun-tahun di Hong Kong, setiap kali aku lelah, aku mulai meragukan, apakah ini Sapadon membuat diriku begitu lelah? Untuk siapa aku melakukan semua ini? Dan sekarang aku sadar bahwa itu semua worth it. Karena ketika aku melihatmu sekarang, aku menemukan diriku lebih mencintaimu dari sebelumnya. Apa kamu pikir ini akan membawa perbedaan? Dengan memberitahuku semua ini, apa aku bagimu? Apa kamu pikir aku adalah jamur yang tinggal di tempat yang sama selama bertahun-tahun? Dan ketika kamu kembali, aku akan menyambutmu dengan sukacita. Aku mengerti, Lin. Aku tahu kamu marah padaku. Aku tidak marah padamu. Aku tidak merasakan apa-apa sekarang. Padamu. Lihatlah sekarang. Kita tidak akan memiliki kontak satu sama lain. Aku baik-baik saja sendiri. Aku tidak ingin gangguan. Len, aku kembali karena kamu. Kamu tahu itu? Ketika aku pergi, aku berharap bisa menghilangkan kemiskinan. Aku pergi ke sana untuk benar-benar melakukan sesuatu. Mengapa kamu memperlakukanku dengan begitu acuh? Xiao Qiang, aku memperlakukanmu dengan acuh. Kamu yang pergi. Tanpa pamit. Aku akui bahwa aku memang mencintaimu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan meninggalkan aku dengan kenangan yang begitu menyakitkan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melupakan itu. Dan tiba-tiba kamu muncul, datang padaku seperti ini. Apa yang kamu harapkan dariku? Selain sikap acuh? Tapi kamu selalu ada di hatiku. Oh, benarkah? Tentu saja. Kamu yakin? Lalu mengapa kamu tidak meneleponku? Mengapa kamu tidak mengirim? Pernahkah kamu berpikir untuk mengecek kabarku? Aku ingin menghubungimu. Tapi aku takut melakukannya. Kamu harus mengerti aku. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Pernah kamu di mana kamu hidup? Dan aku akan memakanmu hidup-hidup? Aku tidak takut padamu. Itu karena wanita Hong Kong itu. Dia sangat galak. Dia suka mengontrol. Aku benci jika kamu bertemu dengannya. Karena aku mencoba melindungi masa depan kita. Yang sekarang ini. Jadi kamu menikah dengan seseorang? Kamu punya istri? Beraninya kamu kembali padaku? Apa kamu ingin aku menjadi selingkuhanmu?
Bukan seperti itu. Biarkan aku menjelaskan. Dia sudah meninggal sekarang. Aku dapat semua hartanya. Tidak ada yang bisa mengancam kita, Lin. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Kamu benar-benar pria yang buruk. Aku... Lin. 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 Oke, cukup. Aku harus kembali sebelum makan malam. Lupakan saja. Kamu harus menginap malam ini. Tidak, aku tidak bisa. Aku sudah melewati batas. Jika aku menginap di luar, yang akan membunuhku. Jadi kamu lebih takut padanya daripada aku. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku tidak takut padanya. Aku hanya benci. Memperburuk hubungan dengannya. Jika dia minta sirai sekarang, aku harus memberikan hartaku padanya. Semua ini hanya untuk hartamu yang sialan? Apa kamu akan melakukan siapa? Hanya karena uangmu? Aku pikir kita sudah sepakat bahwa kamu akan memberiku waktu. Kenapa kamu melakukan ini lagi? Kamu tidak bisa pergi hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Tidak. Kamu tidak boleh pergi. Aku ulangi lagi. Lepaskan aku. Jangan pergi. Chen Shufeng, kalau kamu tidak tinggal, aku akan mengikutimu pulang. Kakakmu sangat keras kepala. Chen Shufeng. Shufeng. Fokus ke jalan. Chen Shufeng, Lulin, kamu ngapain di sini? kamu ngapain di sini? Chen Shufeng. Lin, Aku bilang sekali lagi, kalau kamu bikin aku seperti ini lagi. Aku akan jungkir balikan rumahmu. Binatang. Pria semuanya jahat. kamu siapa? Kenapa dia menamparmu? Bukan urusanmu. Chen Shufeng. Ngapain lihat-lihat? Cewek cantik pertama yang kamu temui. Kenapa orang-orang ini marah sekali? Oke, aku akan pelan-pelan saja. Lin, kamu lihat kakakku? Kamu berhasil menyusul? Kamu bohong padaku, sirik. Beraninya kamu membohongiku? Dengar ini. Mulai sekarang, kamu jangan dekat-dekat dengan kakakmu. Merti? Ini tentang apa? Haruskah aku telepon Yang? Aku akan meneleponnya. Di mana HP-ku? Zenyo. Tant. Bisa makan sekarang? Kamu lapar? Kamu paman Sinuo. Silakan makan. Terima kasih. Tante. Gimana kalau aku telepon Liu Lin? Oak. Halo, kamu cari Nyonya Liu? Halo.
APA? Apakah kamu sudah menghubunginya? Tidak ada yang menjawab. Mungkin dia sedang dalam perjalanan pulang. Sinuo, ada apa? Tidak ada. Aku teringat ada urusan di perusahaan yang harus diselesaikan. Bibi, aku harus pergi sekarang. Maaf sekali. Tidak, aku belum selesai. Makin dulu sebelum pergi. Aku masak senior dengan ini. Jangan sampai terbuang percuma. Bibi, aku benar-benar minta maaf. Tapi ini agak mendesak. Aku akan berkunjung lain kali. Baiklah. Datang lagi kalau ada waktu. Hei Tai. Oke. Aku akan pulang setelah selesai. Bibi, sabar. Dah. Sayang sekali. Yang benar pergi, yang salah tinggal. Pam dan Zinyo. Jangan panggil aku Bibi, oke? Aku akan menghargai itu. Begini saja, kalau aku panggil kamu kakek, kamu akan senang? Kamu akan suka? Makanlah. Kakak. Ada apa dengan Lin? Kalian bertengkar? Sudah terlalu lama untuk membawanya kembali. Aku tidak bisa terburu-buru. Pelan-pelan saja. Jangan khawatir, Kak. Apa ini? Cantik. Taruh saja di sana. Ini untuk Lin? Aku akan ambil kalau dia tidak mau. Akan terlihat bagus di aku. Aku akan balikan kamu yang lain kalau suka. Senang mendengarnya. Ini dia. Aku yakin dia akan menerimanya akhirnya. Lin, Kalau tidak mau tamparan, jangan apa-apa dengan jasa apapun. Berikan aku teleponnya. Tidak apa dia pergi. Tapi kenapa dia kembali? Dia bisa saja kembali. Tapi kenapa dia mendatangiku? Sekarang dia di sini. Kenapa dia bilang sudah menikah? Jika semua itu bisa dimaafkan, kenapa dia menikah demi uang wanita itu? Dingin, tak berprinsip. Bajingan tak tahu terima kasih. Kenapa aku menyanyiakan masa terbaikku untuk pria seperti ini? Kasihan. Sungguh kasihan. Hello, Lin. Halo Yang. Aku punya kabar buruk untukmu. Aku tadi di hotel dan melihat suamimu dengan wanita lain. Anggap ini sebagai nasihat. Ambil keputusan secepatnya. Jangan ragu-ragu. Pria semuanya jahat. Sudah. Dah. Halo? Kenapa kamu memutuskan teleponku? Apa dia bersama Ding Juan? Aku akan membunuh mereka. Katakan di mana mereka. Dia. Aku tidak bisa memberitahumu. Dah. Hello? Hello? Liu yang dermawan. Hello? Pana aku.
Aku pulang. Astaga, kenapa lama sekali? Aku bertemu rekan kerja di jalan. Kami mengobrol. Dan aku lupa waktu. Bagaimana bisa kamu begitu? Kamu harus lebih perhatian. Sinuo menunggu di sini. Lama sekali. Dia pergi karena kamu tidak pulang. Siapa? Sinuo? Lu Sinuo? Siapa lagi kalau bukan dia? Ini akhir pekan. Jadi aku mengundangnya makan malam. Tapi lihat kamu, pulang terlambat sekali. Jadi janjinya denganmu. Itu menjelaskan semua kerahasiaannya. Pria licik. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada. Tengga, kamu harus minta maaf padanya di kantor besok. Kamu dengar aku? Ya. Kamu belum makan, kan? Aku akan menghangatkannya untukmu. Satu hal lagi. Sinuo membawa pamannya hari ini. Pamannya? Ya, Tapi bukankah pamannya itu pria? kakakmu benar-benar harus bertemu pamannya. Dia konyol. Dia aneh. Tapi saat dia bekerja, hasilnya bagus. Apa yang lucu? Pekerjaan apa yang dia lakukan untukmu? Bukan untukku. Dia kesini untuk memeriksamu. Memeriksaku? Untuk melihat apakah kamu cukup baik untuk menikahi keponakannya. Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak masuk akal. Jangan berharap terlalu banyak. Dengar, aku sudah menjelaskan berjuta kali. Tuan Lu dan aku tidak ada apa-apa. Hanya majikan dan karyawan. Tidak ada yang terjadi. Hubungan antara kami murni terkait pekerjaan, oke? Aku bisa melihatnya. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Bahwa kalian berdua saling memiliki perasaan. Akui saja. Sinuo adalah pria yang menyenangkan. Dia akan menjadi suami yang baik. Kamu tidak mengerti. Aku sangat bahagia hari ini. Aku tidak memiliki perasaan padanya. Dengarkan aku. Kamu harus serius menanggapinya. Kamu tahu apa? Sinyo itu kaya. Kalian cocok sekali. Baiklah, aku kasih tahu. Aku akan jadikan dia menentukan. Bu, hari ini melelahkan. Bisa tinggalkan aku sendiri? Bu, kukira ibu sedang menghangatkan makanan untukku. Aku lapar sekali. Oh, aku lupa. Aku akan hangatkan makanan untukmu. Siapa itu? Sebentar. Mereka di mana? Aku akan cekik kamu kalau tidak bilang. Ibuku pulang. Main apa kamu ini? Kalungnya. Cantik banget. Nyong, selamat datang. Hello, Tent. Aku sedang menghangatkan makanan untuk Lin. Aku ikut sebentar lagi. Oak, Tent. Kamu bilang atau tidak? Ini bukan tempat yang baik dengan ibu di sini. Ayo ke tempat Suyu. Aku ambil tas dulu. Bu, aku tidak makan. Aku menginap di tempat Suyu malam ini. Aku tidak pulang malam ini. Ribut apa ini? Kenapa dia buru-buru sekali? Aku lupa memberitahunya tentang hadiah Sinuo untuknya. Anak ini bikin aku pusing.